Di dunia yang dipenuhi kata, suara, dan simbol, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa itu komunikasi? Dan mengapa kita melakukannya? Selamat datang di dunia filsafat komunikasi, sebuah perjalanan pemikiran tentang makna, etika, dan hubungan antar manusia. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Maka filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan, sebuah hasrat untuk memahami kebenaran yang terdalam. Dalam konteks komunikasi, filsafat hadir bukan untuk menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi, tetapi mengapa. Seperti kata Plato, komunikasi harus melalui proses berpikir kritis, diskusi, dan penalaran. Dan Aristoteles menekankan bahwa ilmu komunikasi tak bisa berdiri sendiri, ia berhubungan dengan banyak disiplin lain. Sejarah komunikasi dimulai sejak manusia menguratkan lukisan di dinding gua. Dari simbol purba, manusia terus berkembang, menciptakan bahasa, menciptakan tulisan, hingga menciptakan teknologi digital. Komunikasi adalah produk dari budaya, masyarakat, dan evolusi pemikiran manusia. Tokoh seperti Wilbur Schramm dan Harold Laswell mengembangkan teori komunikasi yang modern. Tapi di balik semua itu, satu hal tetap sama. Komunikasi adalah jembatan antara aku dan kamu, antara pikiran dan dunia. Komunikasi adalah proses, bukan kejadian tunggal. Ia memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan, atau bahkan memengaruhi. Tapi komunikasi juga penuh dengan simbol, penuh dengan bahasa, gestur, nada, bahkan emoji. Yang menarik, komunikasi tak selalu terjadi di waktu dan tempat yang sama. Ia bisa melintasi ruang, seperti saat kita mengirim pesan WhatsApp ke belahan dunia lain. Dan yang paling penting, komunikasi itu irreversible, tidak bisa ditarik kembali. Maka kita harus bijak, karena kata-kata kita bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menyakiti. Berbagai model komunikasi membantu kita memahami proses ini. Aristoteles menyusun model retoris, pembicara, pesan, pendengar, dengan kekuatan etos, logos, dan patos. Harold Laswell bertanya, siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efeknya apa. Shannon dan Weaver menambahkan pentingnya saluran dan noise, atau gangguan dalam penyampaian pesan. Lalu ada model interaksional dan transaksional, yang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya transfer informasi, tapi juga penciptaan makna bersama. Nah, di era digital, komunikasi menjadi instan, cepat, dan terbuka. Tapi di saat yang sama, muncul fenomena seperti flaming, cyberbullying, dan hoax. Flaming terjadi saat emosi meledak di ruang digital. Cyberbullying bisa meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Hoax atau informasi palsu menyebar begitu cepat, kadang lebih cepat dari kebenaran itu sendiri. Nah, ini semua terjadi karena hilangnya etika, empati, dan refleksi dalam komunikasi. Hoax bukan sekedar kesalahan saja, tapi ia adalah bentuk manipulasi. Kadang disajikan sebagai parodi, kadang menyisipkan koneksi palsu, atau bahkan memalsukan konteks. Nah, disinilah peran kita sebagai komunikator bukan hanya menyampaikan,
tetapi memverifikasi, bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan. Etika adalah jiwa dari filsafat komunikasi. Jangan sembarangan mengunggah. Hormati hak cipta, jaga privasi dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Undang-Undang ITE mengingatkan bahwa komunikasi digital memiliki konsekuensi hukum. Tapi lebih dari itu, komunikasi memiliki konsekuensi moral. Kata-kata yang kamu ucapkan hari ini bisa membentuk masa depan orang lain. Komunikasi adalah seni, ilmu, dan cerminan nilai-nilai kita. Filsafat komunikasi mengajak kita bukan hanya untuk berkata-kata, bukan mengajak kita untuk berbicara saja, tetapi untuk berpikir sebelum berbicara, dan untuk memahami sebelum menghakimi, untuk menciptakan makna, bukan hanya menyebar pesan. Karena di dalam dunia yang bising, komunikasi yang bijak adalah cahaya. Filsafat hadir di berbagai peradaban sebagai cara manusia memahami hidup, kebenaran, dan realitas. Nah, menariknya, setiap tradisi memiliki pendekatan yang berbeda namun sama-sama mendalam. Filsafat India fokus pada nilai dharma atau kewajiban moral, karma atau akibat perbuatan, dan moksha atau pembebasan. Nah, filsafat ini tercermin dalam Hinduisme, Buddhisme, dan Jainisme yang menekankan bahwa perjalanan spiritual dan pencapaian kebebasan jiwa. Filsafat Cina menekankan harmoni dan keseimbangan melalui konsep Tao atau jalan, Yin Yang atau dualitas, dan Ren kebajikan. Konfusianisme dan Taoisme mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam dan etika sosial. Filsafat Islam berpusat pada tauhid atau keesaan Tuhan, akhlak atau etika, dan ijtihad atau usaha intelektual. Nah, filsafat Islam menggabungkan pemikiran rasional dan spiritual melalui aliran kalam dan sufisme. Filsafat Barat mengeksplorasi konsep rasionalisme atau akal, empirisme atau pengalaman, dan idealisme atau realitas sebagai ide. Dari Yunani kuno hingga modern, filsafat Barat mengembangkan cara berpikir kritis dan sistematis. Setiap tradisi filsafat menawarkan lensa berbeda dalam memandang hidup. Meski lahir dari konteks yang beragam, semuanya bertujuan sama, yaitu mencari makna, kebenaran, dan kebijaksanaan. Isu ontologi. Apa itu komunikasi? Ontologi dalam filsafat komunikasi berfokus pada hakikat dan realitas komunikasi itu sendiri. Nah, pertanyaannya sederhana tapi fundamental. Apa itu komunikasi? Bagaimana komunikasi bisa terjadi? Dan apa sebenarnya peran bahasa serta simbol di dalamnya? Beberapa tokoh besar memberikan pandangan penting. Aristoteles memandang komunikasi sebagai proses persuasi atau alat untuk memengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Kenneth Burke menekankan bahwa komunikasi adalah bentuk simbolisasi yang memungkinkan manusia untuk membangun dan berbagi makna. Dari sini kita belajar bahwa komunikasi bukan sekedar bertukar kata, tapi melibatkan pemaknaan yang dipengaruhi oleh simbol, konteks, dan budaya. Isu aksiologi, nilai dan etika dalam komunikasi. Isu aksiologi membahas nilai-nilai dan prinsip etis yang seharusnya menjadi pedoman dalam proses komunikasi. Artinya, kita tidak hanya dituntut untuk bisa menyampaikan pesan, tetapi juga menyampaikan dengan cara yang bermoral dan bertanggung jawab. Nah, beberapa filsuf menyampaikan gagasan penting.
Immanuel Kant menegaskan bahwa komunikasi yang etis harus didasarkan pada prinsip moral universal. Apa yang benar tetap benar dalam kondisi apapun. Jürgen Habermas menekankan pentingnya komunikasi yang berlangsung secara terbuka, bebas, dan tanpa dominasi, di mana semua pihak bisa menyampaikan pendapatnya secara setara. Etika komunikasi mengajarkan kita bagaimana bersikap dalam menyampaikan pendapat, bagaimana mendengarkan orang lain, serta bagaimana merespon secara adil dan bijaksana. Isu epistemologi. Dari mana pengetahuan tentang komunikasi berasal? Epistemologi dalam filsafat komunikasi mengangkat pertanyaan seperti bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui tentang komunikasi? Apa sumber pengetahuan itu? Dan bagaimana cara membedakan pengetahuan yang sahih dan tidak? Dua tokoh penting yang memberikan kontribusi dalam isu ini adalah Plato, yang percaya bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui refleksi dan introspeksi, yakni berpikir secara mendalam dan kritis. Karl Popper, yang berpandangan bahwa pengetahuan yang valid diperoleh melalui pengujian ilmiah dan metode yang sistematis. Dari epistemologi, kita memahami bahwa informasi atau teori tentang komunikasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, penelitian, budaya, sejarah, serta konteks sosial. Dengan memahami tiga isu besar ini, ontologi, aksiologi, dan epistemologi, kita tidak hanya belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, tapi juga memahami esensi terdalam dari komunikasi itu sendiri, dari maknanya, nilai-nilainya, hingga bagaimana kita bisa mengenali dan menguji kebenarannya.